Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat, yaitu mengenai pertolongan pertama pada anak. Stay tune! Oke Sobat L, hari ini saya mengundang Ivan, salah satu teman saya juga. Beliau adalah founder dari Siaga. Halo Hai, El, Ivan. halo Sobat El semuanya, saya Ivan, Medical Training Facilitator yang memang memfokuskan ke orang awam. Weh, luar biasa. Pokoknya kita hari ini bakal bahas topik-topik yang Sobat L nggak pernah temuin lagi di tempat lain. Oke Ivan, jadi boleh nggak cerita sedikit tentang Siaga? Kenapa sih namanya Siaga? Oke, Siaga sendiri sih sebetulnya kita dirikan memang untuk fokusnya mengedukasi ke orang awam tentang pertolongan pertama. Kenapa namanya Siaga? Karena itu nama yang gampang diingat aja, Siaga gitu ya. Nah, tapi awalnya kita mendirikan ini, gerakan ini sudah kita jalani kurang lebih 4 tahunan, dari hitung sampai hari ini. Dan kita memang fokus memberikan edukasi ke pertolongan pertama ke orang awam. Karena kenapa? Karena kalau misalnya terjadi kejadian darurat medis, contohnya misalnya ada yang serangan jantung lah, yang paling sangat emergency contohnya. Orang terdekat yang nolong itulah yang bisa nolong. Dan kalau kita mengharapkan tim medis untuk nolong, telat. Karena memang nggak semua tim medis ada di samping kita. Makanya kita mendirikan Siaga ini untuk memberikan edukasi pertama untuk orang awam. Oke, jadi Ivan juga sempat bilang bahwa udah kayak panik buttonnya Indonesia. Iya gak sih? Jadi begitu panik yang dipencet tombol Siaga. Yes, memang dulu kita pernah berpikir bahwa enak ya kalau misalnya kita punya panic button dan ya segampang kita manggil ojek online. Nah, tapi kan pada dasarnya pada saat kita panic button kita mengharapkan orang ada yang menolong gitu ya. Tapi kan korban di samping kita. Butuh waktu. Butuh waktu kan, dan orang yang jadi korban di samping kita itu needs our help immediately. Gitu. Dan nggak boleh salah. Dan nggak boleh salah. Nah, jadi akhirnya kita berpikir, oh memang diawali semua itu dari people's power-nya dulu, dari edukasinya, trainingnya. Nah, memang Siaga itu memang sampai sekarang masih terus memfokuskan tentang edukasi pertolongan pertama ini. Oke. Nah, di kali ini kan kita akan bahas spesifik pertolongan pertama pada anak nih, Van. Yes. Ya, karena kan lo ada anak juga, gue juga ada anak nih, penting banget nih gitu kan. Iya. Nah, tapi saya juga tahu banyak mitos-mitos di luaran sana mengenai pertolongan pertama pada anak. Contohnya misalnya yang paling sering kalau anak-anak itu apa sih, jatuh kan ya. Jatuh terus mungkin kena belakang kepala atau mungkin dia benjol. Katanya apa? Pakai rambut. Ya, menurut kamu gimana sih? Oke, jadi sebelum saya lebih dalam lagi. Jadi untuk Sobat L, saya ini memang background-nya orang awam yang memang dulunya banyak berkecimpung di dunia medical. Nah, tapi memang kenapa akhirnya kita menjalankan ini karena panggilan saya, karena di Indonesia itu knowledge tentang first aid itu cukup kurang gitu ya. Cukup langka. Cukup langka. Plus banyak mitos yang akhirnya jadi misleading pada saat pertolongan pertama. Salah satunya tadi yang rambut gitu ya. Benjol kasih rambut. Nah, benjol kasih rambut. Nah, jadi bahkan juga pernah yang bilang kalau benjol kasihnya kompres air hangat. Nah, jadi atau kasih langsung obat antiinflamasi. Nah, jadi sebetulnya yang paling benar adalah kompres dulu dengan air es. Kompres dengan air es. Atau yang berhubungan dengan dingin ya. Supaya apa? Untuk mereduce bengkaknya. Mereduce bengkaknya. Jangan biar terlalu bengkak sekali. Nah, nanti setelah misalnya 12 jam gitu, barulah pakai obat antiinflamasi itu. Oh gitu. Nah, jadi banyak orang tua yang juga panik ketika tiba-tiba anaknya jatuh terus nangis. Jadi seakan-akan emergency. Nah, jadi salah satunya mitos tentang usap pakai rambut itu ya kita bisa bantahkan dengan cara kompres dengan yang dingin. Kompres dengan yang dingin ya. Oke, jadi sebenarnya kalau anak jatuh nangis, sebenarnya dia lebih ke kaget sih sebenarnya. Kaget dan betul. Sakit. Karena di emergency itu sebetulnya kita bilang emergency adalah ketika korban yang tidak bernafas, malah
Tidak ada suara. Tidak ada suara. Nah, kalau anaknya bisa nangis, bisa merasa kesakitan, itu kita sebut sebagai non-emergency. Tapi jadi kalau di dunia medical pun ada namanya kecelakaan karena trauma atau non-trauma. Trauma itu semuanya sifatnya benturan. Patah apapun tulang, benturan semua berbenturan, jatuh dari bangku aja disebutnya trauma. Nah, tapi kalau yang kayak misalnya serangan jantung, nanti kita bahas ya sama Sobat L di episode berikutnya ya, yang CPR itu kayak misalnya contohnya lagi meeting tiba-tiba pingsan, itu kita sebut sebagai non-trauma. Tapi begitu nafasnya tidak ada, lah sebut kita emergency. Oke, paham. Lama-lama jadi pinter nih Sobat L. Nah, selain anak jatuh, biasanya yang paling sering apa? Kesedek ya. Nah itu biasanya pada disuruh cepetan minum gitu. Nah itu menurut Ivan gimana? Jadi tersedak itu mitos yang paling sering berkembang adalah misalnya contohnya ketusuk tulang ikan, terus habis itu kasih nasi dikepol gitu kan. Terus habis itu kalau anak misalnya tiba-tiba lagi makan batuk kesedek gitu ya, langsung kasih minum. Ya. Padahal tahu nggak sebenarnya Sobat L, dengan hal-hal yang itu kita lakukan, itu justru resikonya bisa membunuh si korbannya. Seserius itu Seserius, bahkan sekitar berapa tahun yang lalu ada lomba makan ayam, dan si pesertanya tersedak, IO-nya memberikan minum. Nah, jadi akhirnya meninggalnya sebetulnya bukan karena karena dikasih minum sehingga nggak bisa dikeluarkan. Tambah parah. Akhirnya jadi tersedak itu konsepnya sumbatan di jalur nafas. Yang harus segera dikeluarkan. Ada metodenya ya? Metodenya namanya Heimlich, yang ditekan di perutnya gitu ya, atau ditepuk dulu dari belakang. Nah, jadi tersedak. Tepuknya di belakang gitu tuh? Di tulang belikat belakang gitu. Nah, jadi dengan kita melakukan seperti itu, dia bernafas, sebetulnya sudah selesai. Bukan air minum jawabannya. Bukan air minum, tapi kalau udah keluar baru dikasih minum. Intinya dikeluarin dulu. Ya. Gitu gimana dia bisa minum kalau ada sumbatan? Mungkin bedanya kesedak sama keselak gitu, kayaknya beda ya. Kalau keselak kan ngomong bisa keselak sendiri, minum. Nah, jadi memang kalau keselak itu sering kali mungkin Sobat L juga pernah lagi minum tiba-tiba keselak. Nah, karena cairannya masuk ke dalam paru-paru. Lomba antara ngomong. Iya, lomba karena emang ada klep namanya epiglottis di leher kita yang menutup jalur nafas dan jalur menelan bergantian. Jadi kalau misalnya kita sedang bernafas gini, nah itu epiglottis itu menutup jalur makan. Nah, ketika dia menelan ludah atau menelan makanan, di epiglottis itu menutup jalur nafas. Canggih ya? Iya, canggih. Pencipta kita tapi menciptakan cuma satu epiglottis. Nah, makanya buat Sobat L yang punya anak kecil harus wajib kasih tahu anaknya tuh nggak boleh ngambil ngomong pas saat makan, nggak boleh sambil jalan-jalan, karena supaya otaknya berkonsentrasi mana yang harus dia tutup klepnya itu. Itu alasannya kalau lagi makan jangan ngomong. Bukannya ya muncrat juga sih, ya itu. Apalagi sebenarnya. Mungkin ada yang Sobat L pernah ngeliat, ayo sambil jalan, ayo isi bensin, makan, terus jalan lagi, yang ada anaknya ngos-ngosan. Epiglottisnya tuh akan bingung tuh, nutup yang mana nih yang harus tutup. Deh, itu gue waktu kecil gitu loh. Kayak mungkin gak susah makan atau apa ya, naik sepeda, ya isi bensin dulu. Ya kan, kalau makannya jadi cepet kan seneng ya. Iya. Tapi kalau kejadian. Kreatif itu maknya sebenarnya kan. Ternyata ada minusnya juga. Nah, selain itu kita bahas lagi apa ya? Biasanya mimisan juga sering tuh. Kasih daun sirih katanya. Atau tisu disumpel-sumpel masukin. Nah, sebenarnya gimana sih mimisan? Jadi kalau mimisan, ya cara yang paling benar sebetulnya paling gampang adalah ya hanya tekan di daerah sini ya, di daerah tulang sini. Tulang yang kecil ini ya, yang mancungnya ya. Nah, kita tekan, lalu kepalanya kita tundukkan ke bawah aja. Biasanya mimisan kok ada dua-duanya atau satu sih? Bisa salah satu. Berarti tutup yang di situ aja dong? Ya, tutup aja sini kan ya. Nah, dengan harapan si pembuluh darah itu akan menyempit sehingga dia akan berhenti. Karena darah itu sifatnya akan mengental ketika kena udara luar. Nah, tapi ketika kita sumpel, masukin tisu misalnya. Masukkan tisu, yang kita takutkan adalah serpihan tisunya itu akan nyangkut. Nah, pada saat nyangkut nanti dia lari ke belakang atau darah kental yang lari ke belakang jadinya cok gara-gara darah kentalnya itu. Darah kental itu harus dikeluarin sebenarnya kan? Katanya kalau misalnya kita stop kan biasanya udah stop jangan apa lagi stop. Nah, kalau daun sirih sebetulnya kenapa sih? Memang daun sirih punya zat untuk sifatnya untuk anestesi ya. Tapi yang ditakutkan adalah
daun sirih kan agak tajam. Ya. Nah, jangan akhirnya ketusuk lebih dalam dan akhirnya pembuluh darah lainnya juga berdarah. Oke. Satu, kedua dan kotor. Oh. Karena kan itu kan Kecuali pembuluh darah baru-baru terbuka. dicuci ya. Iya. Ya, sekarang mungkin nggak ada juga kayak daun sirih ya, udah Dan jarang siapa sih. juga yang nanam gitu ya. Tapi di rumah gue ada, Van. Ada ya. Kan ada mitos itu, Van. Ya. Tapi enggak sih, terakhir-terakhir gue coba untuk pakai yang itu, Ya. it works loh. Yes. It works banget. Nah, jangan ditengadain ke belakang. Oh iya, Nah, nggak boleh banyak- sambil gini kan? Ya, karena takutnya darahnya itu mengental lalu ke belakang. Masuk ke apa? Yes. Ke otak apa? Takutnya cok ke belakang. Oh. Itu karena kan Alasannya nyambung. itu ya. Oke. Terus selain itu mungkin kalau anak-anak lari-lari olahraga pingsan. Oke. Nah, terus langsung dikasih apa itu minyak-minyak gitu biasa Oke. buat bangunin pingsan kan? Itu gimana sih Pingsan, sebenarnya? oke. Jadi pingsan itu kan salah satunya misalnya kekurangan oksigen juga bisa. Atau misalnya dia Kecapean kali kecapean kayak gitu ya, pingsan. Jadi pingsan, Lemes gitu pingsan kan. itu jadi kan orangnya tau gubrak pingsan Iya, gitu ya. hilang Tapi kesadaran nafasnya lah masih gitu. hilang kesadaran tapi nafasnya masih ada. Ya, upacara misalnya. Upacara, kan, karena tuh. kan biasanya padat orang-orangnya sehingga oksigen itu dia akhirnya pusing karena nggak dapat oksigen. Jadi dia pingsan. Rebutan. Nah, mitos yang paling sering adalah kasih minyak angin, Ya, atau minyak teh apapun hangat, lah teh pokoknya. hangat manis gitu ya di daerah sini, dari bawah hidung yang ada. Habis itu kita selalu bilang jangan digituin, yang ada ntar disemutin. Make sense. Nah, jadi yang kita lakukan adalah menaikkan kaki lebih tinggi daripada jantung. Tetap tidurin. Ini kan udah tidur nih. Nah, Terus kakinya kakinya diangkat. Oke, dua-duanya angkat. Nah, kakinya diangkat. Jadi supaya oksigen itu mengalir ke bawah dan itu cepat disirkulasikan ke otak. Oke. Nah, Apa setinggi-tingginya gitu makin cepet gak? Atau nggak ngaruh? Nggak Pokoknya ngaruh, ya 45 derajat gara-gara lah. mau cepet dibalik. 45 derajat aja cukup. Nah, setelah sadar barulah dikasih minum teh hangat Sadar, manis. bangunin dulu. Nah, Kasihlah karena itu teh. gula itu akan mempercepat otak itu untuk segera bereaksi karena makanannya otak itu adalah oksigen dengan gula. Oksigen dengan gula. Nah, makanya orang yang lemes pada saat meeting paling enak kasih suruh minum manis supaya lebih seger. Manis-manis, kemarin meetingnya selalu manis-manis. Ya, apalagi kalau yang mimpin meetingnya manis gitu Iya, ya. udah deh. langsung Aduh, udah. Nggak bakal pingsan dia. Oke, terus selain itu kira-kira apalagi anak-anak ya? Step mungkin karena demam tinggi gitu ya. Yes. Step dikasih sendok. Oke, Biasanya biar jadi nggak apa betul. lidahnya biar nggak putus. Jadi kalau step ya, kalau kita bicara step, bedakan antara step karena demam ataupun juga step karena epilepsi. Sesuatu. Oh, epilepsi. Nah, Oke. iya. Karena epilepsi itu kan adalah gangguan pada otak gitu ya. Nah, kalau step karena sakit panas itu biasanya karena ada di samping kita ada namanya hipotalamus. Itu kayak radiator mobil yang harus sering dapat cairan. Makanya kalau anak lagi demam itu kan sering-sering minum. Nah, kering gitu ya. Kering dan kan badannya kan mengeluarkan panas. Uap. Nah, biasanya step itu terjadi pada saat panas. Si hipo itu overheat. Overheat lah ya ceritanya. Nah, nanti ketika ini terjadi step pertama kali itu harus dicatat waktunya. Pertama dicatat waktunya sama jangan ditekan, jangan jangan direjeng supaya kan badannya bergetar gitu ya. Ceritanya mau di stopin nih. Karena biasanya orang pada panik direjeng, terus habis itu dimasukin tuh tangan atau ini ya. Tangan sakit juga tuh. Nah, banyak yang akhirnya orang tuanya ada yang pernah putus karena kegigit gitu ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan, memang mungkin mau dimasukin sendok, tapi sebenarnya dililit dulu pakai kain. Jadi supaya si sendoknya tidak melukai mulutnya. Tapi kalau misalnya nggak berani, ya udah jangan ini diapa-apain. Karena pada saat dia step nanti dia akan reda dengan sendirinya. Jadi kalau dia kegigit apapun itu, ya udah. Karena kalau mau dipaksain nanti nggak bisa. Ya ini kan kencang ya. Kadang dipaksa buka di itu kan. Dipaksa buka. Nah jadi kalau udah reda, bawa ke rumah sakit segera. Terus langsung kasih tahu ke dokter. Ini kejang pertama kali, durasinya. Dan nanti dokter akan segera melakukan cek MRI biasanya. Langsung dicek saraf mana yang rusak di daerah otak. Nah, itu karena kan hipotalamus ada di daerah otak ya. Jadi nanti takutnya ada saraf yang rusak. Gitu sih.
Kalau adikku dulu kan juga pernah step tuh, tapi di standby ada obat kuning tuh yang habis itu dimasukin. Oh iya, itu masih nggak sih sampai sekarang? Buat Sobat L, Sobat L ini penting buat yang punya anak bayi ya. Selalu siapkan obat yang dari anus. Itu ya, aku lupa tuh namanya apa. Nah, obat dari anus itu karena biasanya obat yang dari anus itu akan mempercepat turun panasnya. Dan jadi itu sebenarnya kayak tempranya, cuma langsung gitu ya. Nah itu siapin aja di rumah beberapa. Gitu kan, di kulkas biasanya kan ya. Aku suka lihat. Itu masih berlaku berarti. Masih berlaku. Itu bukan mitos berarti itu bisa. Oke. Nah selain itu mungkin luka bakar. Luka bakar, kayak mitos yang paling sering adalah odol, margarin, kecap ya. Itu mau masak. Yang ada ntar jadinya matang. Nah, jadi cara yang paling pertama pada saat kita menemukan korban luka bakar, pertama mau dia keseduh, karena luka bakar tuh ada empat tahapan. Kena air panas biasanya kan main-main dispenser tuh. Betul. Nah, misalnya warnanya dari kita kena matahari aja itu udah kategori sunburn itu udah luka bakar tingkat 1 sebetulnya. Tingkat 1. Okay. Nah, nanti biasanya tuh luka bakar yang paling parah tuh tingkat 4 yang sampai hitam warnanya. Nah, jadi kalau kita menemukan hal seperti itu, yang harus kita lakukan pertama siram dulu dengan air dingin supaya bukan salep ya. Bukan salep, air dingin dengan airnya mengalir terus. Jadi contoh nih misalnya kena air panas gitu. Air panas. Langsung cari air dingin. Cari air dingin, keran air ngalirin aja. Ya, jadi biar putih dia dingin. Bukan sih? Terus, tapi ntar dia jadi putih gitu. Ya, biar dingin dulu. Biar dingin. Nah, nanti kalau misalnya dilihat ternyata area kulitnya itu besar yang lukanya, nah jangan jangan ditutup sama kain kasah, kain biasa kayak handuk itu nggak. Intinya jangan ditutupin. Jangan tutup, tapi dibawa ke rumah sakitnya dengan metode di plastik wrap buah. Plastik, itu yang plastik wrap itu karena aja. kan takutnya kulitnya itu kan terbuka sehingga bisa kuman masuk. Oh, jadi jangan kain, tapi plastik wrap. Plastik wrap buah itu dililit. Tujuannya apa? Hampa udaranya ya, itu? Supaya tidak ada kuman masuk. Oh, hampa aja. Kenapa kain nggak bisa kan? Takutnya nempel. Pasti tarik. Oh, iya. Benar-benar biasanya malah jadi tambah sakit tuh. Nah, nanti biar poinnya udah benar dibungkus, cuman pakai plastik wrap aja. Nah, nggak usah dikasih odol, nggak usah dikasih kecap. Kalau ke itu minyak goreng atau apa, ada anak juga kan. Sama. Nah, kalau misalnya minyak goreng, misalnya cuma ketetesan biasa aja, siapin aja salep-salep luka bakar tuh kalau di rumah kan ada tuh yang kayak kecil. Nah, ini konsep yang tadi saya sebutkan tadi itu kalau misalnya luka bakarnya memang kayak misalnya keseduh air panas, luka bakar api. Yang memang exposure-nya besar. Nah, caranya misalnya lukanya besar, misalnya satu telapak tangan kita itu menunjukkan 1% paparan. Nah, jadi badan kita tuh ada 100 telapak tangan tuh. Nah, kalau misalnya udah besar sebesar telapak tangan tuh, berarti udah kategorinya besar. Berarti itu handle-nya harus yang plastik di wrap itu terus ke rumah sakit deh. Tapi air dingin itu kalau udah gede gitu nggak takut malah kulitnya? Iya, justru kita sebetulnya kulit langsung area itu dia rilis dulu. Oh, pokoknya gimana kena bakar, kasih air dingin dulu deh. Gitu. Betul. Nah, lepasin bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas. Jam, perhiasan. Pokoknya itu gitu terus di wrap lah. Dan jangan pernah melakukan buat Sobat L yang kalau punya anak gitu ya, atau amit-amit ya, misalnya kesiram air panas. Guyur gitu ya. Mandi nih, nggak sadar, hot water gitu kan. Misalnya dia pakai baju, pakai bajunya tuh nggak boleh dibuka begini, harus dirobek. Karena kalau enggak kulitnya akan ketarik. Ke bawah semua. Yes, makanya kenapa? Kecuali dia mau udah nggak pakai baju, mandi, ya kan? Salah air panas, nah itu pun berarti langsung switch ke air dingin dulu. Makanya air dingin dulu kan badannya temperaturnya dingin dulu. Nah, makanya kenapa kalau kita di medical selalu kalau mau buka baju tuh kita belah. Gunting. Yes. Instead of paksain buka. Karena ngerusak baju. Dengan ngerusak baju benar mahal kan ya. Iya, ternyata kulitnya bisa ketarik. Nah, kalau di anak-anak itu ada kemungkinan henti nafas nggak sih? Sangat bisa. Henti nafas itu kan bisa terjadi, salah satunya bisa tersedak. Atau misalnya tenggelam. Drowning. Drowning, terus habis itu kesetrum juga bisa. Karena ketika kesetrum, jantungnya kan kehentak, kaget. Nah, kalau misalnya siapa yang di sini mungkin Sobat yang pernah kesetrum terus jantungnya kayak deg-degan, untung masih bisa, badan kita masih bisa mentolerate. Tapi kalau badan kita nggak bisa mentolerate, jantung kita berhenti, cep. Oh gitu. Kesetrum. Serem juga. Nah, jadi atau yang paling bisa terjadi resiko cacat jantung bawaan lahir, sehingga jantungnya juga berhenti juga bisa, karena cacat jantung bawaan lahir
atau cardiac arrest, sudden cardiac arrest itu disebabkan karena kelistrikan jantung. Nah kalau kayak gitu gimana cara pertolongan pertamanya? Henti jantung gitu misalnya? Cuma satu. Karena drowning misalnya? Cuma satu, CPR, yang nanti mungkin kita bahas. CPR, itu panjang tuh kalau mau dibahas. Itu panjang. Itu panjang. Itu nanti bisa. Tapi kita pasti akan bahas. Yes. Karena kayaknya penting banget ya CPR ya? CPR sangat penting, bahkan kenapa? Bukan PCR loh Sobat L, CPR. Ya, CPR. Nah, CPR. karena that's why Siaga waktu itu kita bikin untuk mengajarkan, mengedukasi orang awam tentang CPR ini. Karena 18 juta orang meninggal karena 18 jantung. juta orang meninggal Di dunia karena jantung, berdasarkan WHO. Dan kalau misalnya kita bisa nolong, contohnya CPR itu, kita bisa nolong, kasih kesempatan orang itu hidup 50%. Kalau pertolongan itu tepat gitu ya, saat cepat itu juga. gitu. Yes. Oke. Nah makanya sangat penting, thank you banget untuk Elizabeth mengundang gitu ya, karena dengan begini Siaga punya misi untuk mengajarkan, mengedukasi tentang pertolongan pertama itu semakin banyak orang yang tahu. Orang yang tahu, Yes, betul. thank you. Nah, yang paling penting adalah gini, oke, taruhlah kita udah ada pertolongan pertama, ya, namanya pertolongan pertama kan, pada anak gitu. Nah, tapi kan kita juga butuh bantuan dong, gitu. Kadang-kadang mungkin harus ada yang dibawa ke rumah sakit atau apa. Nah, itu sebenarnya ada nomor-nomor emergency atau apa nggak sih yang kita harus, mungkin ini moms gitu kan, harus simpen, atau ada teknologi apa gitu. Oke, yang pertama, kita harus tahu berapa sih nomor telepon emergency medical, emergency kita ya. Emergency kita SS Indonesia nih Yes, ya, betul. kayak 911-nya gitu betul. kan. Nah, kita tuh punya 112. Catat Sobat L, 112. Yes, 112 itu nomor emergency yang dibuat oleh Kemenkominfo Indonesia ya untuk membawahi semua emergency call. Oke. Nah, tapi kalau kita mau tahu, misalnya ternyata saya butuh panggil ambulan langsung gitu udah ya. Udah tahu deh pokoknya. Kita ambulans. bisa telepon 119. Oke, medis gitu mungkin ya. Segala medis, ambulan bisa 119. Ya, karena memang 112 itu fungsinya sebagai operator yang akan mendispatchkan unit ke dinas-dinas terkait. Nah, tapi kalau 119 sudah dibawa Kemenkes dan sehingga dispatch unitnya mungkin bisa lebih cepat. Dan itu berlaku di semua kota ada? Betul, atau semua kota tertentu? ada. Ya, hampir semua kota di Indonesia. Kota-kota besar ada ya. So jadi menurut saya Sobat L boleh taruh angka-angka itu ya. Salah satunya tadi itu nomor tadi ditempel di telepon. Dan satu lagi, Sobat L juga harus tahu bahwa berapa nomor telepon rumah sakit terdekat, polsek, polres terdekat, ambulan terdekat, atau tempat pemadam kebakaran terdekat. Karena setiap kalau memang bisa cepat, lebih teleponnya lebih cepat, itu kan lebih daripada pesen ke yang center 112 gitu tadi ya, gitu. telepon. Ya, itu jadi salah satunya. Nah, tadi Elizabeth tadi ngomong tentang sebuah teknologi sistem gitu ya. Indonesia sebetulnya sedang ke arah sana ya, tapi kan butuh waktu ya. Kalau misalnya nggak berani gimana nih, atau misalnya jadi Sobat L mungkin nanti bisa cek di handphone Sobat L gitu ya. Ini yang paling menarik Sobat L. Jadi di Sobat L kalau misalnya mau pakai Android atau mau pakai iPhone sama aja, nanti coba cek di setting untuk nyalain emergency SOS. Tulisannya SOS kontak kalau nggak salah. Iya, emergency contact. Jadi di settingnya tulis aja emergency gitu ya. Salah satu fitur yang paling saya suka itu adalah misalnya nih mungkin Sobat L punya anak gitu ya, terus pergi keluar bawa handphone, contoh handphone Android misalnya. Retret lah. Retret gitu ya. Dia lagi keluar, terus bisa lagi jalan, dia butuh emergency gitu ya. Nah di handphone kita, di device kita itu kalau di Android saya tuh dia tekan 3 kali. Itu dia handphone itu akan mengirimkan satu lokasi, kedua foto depan belakang sama suara. Karena dia kameranya depan belakang sih. Iya betul. Dan suara 5 detik terakhir. Gitu? Misalnya nih ya terburuk ya, aduh amit-amit ya, penculikan. Nah kalau dia tek 1, 2, 3 gitu, dia teriak gitu. Kita sebagai orang tua tahu kan lokasi terakhirnya di mana, dia gimana, fotonya gimana. Nah coba di-explore device-nya. Jangan explore cuma device-nya, kameranya keren ya. Instagram, buat yang lain-lain. Coba dicek di settingnya, itu sangat membantu banget. Ini gara-gara gini tadi langsung ngecek handphone loh Sobat L, langsung ngecek handphone, langsung wah ternyata ada plus minus ya, ternyata itu 2 gadget. Kalau yang udah pasti ada di Android ya.
Yes, tapi jadi kita lihat-lihat sih ada bedanya. Yes, tapi itu device itu settingan yang jarang sekali dieksplor. Saya bahkan sudah mentrainingkan hampir 1.000 orang. Saya aja baru tahu ini kalau nggak ngobrol. Ya, karena memang minat saya di bidang emergency ini fokusnya beda ya. Beda. Tapi please just explore, dan kalau misalnya Sobat El mau lihat lagi, nanti stay tune karena kita akan belajar tentang CPR. Iya, itu yang paling menarik sebenarnya. Oke, jadi aku summary ya, tips-tips atau kira-kira obat atau alat yang paling menurut Ivan penting untuk kita punya di rumah tuh apa sih jadinya dalam hal ini gitu loh? As simple first aid kits. First aid kits, ya, okay. Jadi first aid itu apa aja? First aid itu misalnya tadi ada kayak perban. Terus habis itu ada antiseptik, hand sanitizer sekarang udah common ya. Itu udah kayak semua orang ada deh. Nah, sama satu lagi yang paling penting, kita kan mungkin tahu Band-Aid ya. Plaster ya. Plaster itu tuh ada 2 tipe loh. Plaster itu ada yang modelnya kain. Jadi plaster itu gini, plaster yang kayak kering, itu yang kita lihat. Jadi kan ada yang lucu-lucu itu biasanya hanya untuk menutup luka-luka yang sangat tipis, yang kecil-kecil doang, bukan luka basah. Kalau luka basah itu modelnya yang plaster yang disposable yang jualnya satuan. Yang gedean. Yang gedean, ada yang gede, kecil. Enggak, ada yang warna putih. Itu dia ada salep. Di dalamnya tuh dia ada kelembaban. Jadi luka itu tuh sembuh karena lembab. Nah, itu justru yang itu luka basah. Luka basah. Basah tuh berarti kayak berdarah, berdarah. Jatuh Bukan berdarah. Nggak boleh ditutup ya? Nah, jadi kalau pada saat mau menutup kan diantiseptikin dulu. Oke, antiseptik dulu, betadine atau whatever lah ya, obat merah, obat apa, obat hijau, obat apa gitu. Betul, nanti ditutup. Oke. Nah, ditutup tapi harus langsung diganti tiap hari. Bukan pakai yang kering. Ya, nah kalau anak kecil kan pakai plaster tuh lama banget sampai berkurut-kurut sampai keluar rambutnya keluar. Nah, itu sebetulnya nggak sehat juga, makanya harus sering-sering diganti. Nah, itu sifatnya hanya untuk menutup luka-luka yang kayak kecil-kecil aja. Kalau kayak kegores misalnya, mungkin dia pegang kertas kegores tuh. Kegores itu kan perih banget tuh. Ya udah tutup aja nggak apa-apa. Antiseptik dulu tetap kan? Tetap antiseptik. Terus si obat warna-warni itu. Nah, kalau misalnya sebetulnya mau dibuka juga nggak apa-apa, kan kena udara juga kan. Tapi kan antiseptik terus. Nah, itu akan cepat sembuh sih, lebih cepat. Lebih cepat begitu daripada ditutup. Tutup terus. Karena kan mereka mau keramas, mau ini. Iya, kalau mau misalnya mau mandi, plaster nggak apa-apa. Tapi plasternya yang lembab dong, bukan yang kering. Kalau dia yang kering, kalau misalnya cuma kayak plaster kayak goresan gitu doang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang kering. Oke, kecuali dia mungkin buka gitu ya, gede ya. Iya, sebenarnya kalau yang luka-luka yang kayak begitu tuh lebih ke arah yang luka-luka diabetik. Karena luka diabetik ya benana. Karena luka diabetik itu biasanya akan lama sembuhnya. Betul. Oh gitu. Yang gulanya tinggi. Oke, jadi obat itu antiseptik, first aid paling penting ya. Pokoknya first aid gampang kok, cari aja di Google apa sih isinya. Nah, itu akan keluar listnya. Ya, jangan lupa langsung dibelanjain. Lebih murah daripada handphonenya. Oke, terus selain itu apa lagi saran dari Ivan? Sama edukasi. Sebagai orang tua, saya sangat menyarankan Sobat L, kalau yang punya babysitter, please diajarin. Trainingkan babysitternya. Kalau saya ngomong ke babysitter gini, sesudah kejadian kamu pun tetap harus ngomong. Kadang mereka takut ngomong, takut dimarahin. Yes. Ya kan, jadi anaknya jatuh nggak ada yang tahu. Yes. Jadi ya is very common ya buat anak-anak explore. Karena kan dunia mereka adalah dunia eksplorasi ya. Nah, kita sebagai orang tua atau kita meng-hire babysitter gitu ya, itu emang sangat penting ya mempunyai edukasi seperti ini. Walaupun tadi Al bilang susternya takut ngomong nih. Iya, takut dimarahin. Takut dimarahin. Padahal harusnya ngomong. Iya. Karena ketika dia akhirnya bisa memberikan pertolongannya benar dan dia ngomong, at least sebagai orang tua kita pun jadi rasa tenang ya bahwa jadi kita juga tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Misalnya kayak contohnya terbentur kepala, misalnya kita bisa langsung bawa ke rumah sakit untuk cek apakah dia gagal otak atau tidak. Ronsen ya, karena dia golden time-nya adalah 24 jam. Kalau nggak salah kebentur, jadi balik lagi. Kebentur itu ada dia diem atau dia nangis juga bisa jadi efeknya beda ya. Jadi kebentur itu pada saat misalnya kayak geger otak. Geger otak Jadi pas saat geger otak, misalnya pas jatuh gitu ya, kepala duluan. Terus kita bisa pada saat dia jatuh, dia langsung muntah. Dia bisa langsung step juga. Yaitu udah dipastikan hampir bisa dibilang geger otak. Nah, tapi misalnya pas saat jatuh dia nggak kenapa-napa. Yang tuang ekor misalnya. Dia nggak usah tuang ekor dulu, anggapnya kepala dulu ya.
Tiba-tiba sekitar 4 jam kemudian anaknya bandel, anaknya udah mulai pusing, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Nah, kemungkinan itu gagal otak tuh. Karena gagal otak juga. Nah, makanya golden time period ketika terbentur kepala itu 24 jam untuk segera di MRI. Intinya langsung buru-buru bawa ke dokter deh. Yes. Oke, nah, gitu, kalau jatuhnya sempat dikasih RS dulu nggak kok kayak gitu? Ya kalau misalnya benjol kasih baik lagi. Kalau nggak berdarah lah, biasanya gitu kan. Tapi kalau udah berdarah udah deh mendingan langsung go. Sama satu lagi ketika misalnya dia jatuh kena tulang ekor duluan, nah itu Sobat L tolong jangan segera langsung angkat anaknya. Apalagi kalau namanya jatuh, kita takutkan adalah resiko patah tulang. Nah kalau misalnya terjadinya tulang ekor duluan gitu ya, kita harus segera observasi dulu. Jadi dari pertama cek dulu kesadaran korbannya, dipanggil dek, kok, Ci. Nah dia berespon, dia bisa nangis, artinya sadar, berarti tidak emergency. Terus kedua misalnya mulai ditanya namanya siapa dulu? Oh, namanya siapa dulu? Kalau dia lupa namanya itu dipastikan mungkin ada benturan kepala. Ketiga, bagian mana yang sakit? Apakah bisa gerakin jari tangan atau segala macamnya? Nah, yang ditakutkan paling resiko tulang ekor belakang kalau saat jatuh adalah ada bau pipis, bau BAB, dan mohon maaf kalau laki-laki ini bisa terjadi untuk orang dewasa dan anak juga adalah ereksi. Nah, itu bisa dipastikan lumpuh. Nah, itu udah harus segera panggil ambulan untuk itu udah jangan diangkat deh udah gitu. Udah jangan diangkat ya. Yang penting kita pastikan dulu, cek kesadaran korbannya dulu kan tadi kan. Nah, kalau udah korbannya bisa berespon, bisa nangis, bilang kesakitan, berarti konsepnya adalah trauma with non-emergency. Oke. Ini tips yang sangat berharga sekali. Dan saya mau tambahin satu lagi, Van. Tipsnya apa? Subscribe, di-save video ini. Pasti. Iya kan? Harus. Karena apa? Ya kan kadang-kadang tahu, tapi bisa jadi lupa. Yes. Iya, karena kita nggak ngarepin ini sering-sering terjadi juga kan gitu. Tapi paling nggak tahu dan kita know how to-nya gitu, Sobat L. Ya, menarik sekali bukan perbincangan kita hari ini. Nah, jadi sebenarnya Siaga juga punya modul untuk basic life support. Betul ya. Nah, itu biasa training untuk orang awam ya. Jadi Sobat L bisa ikutan sebenarnya. Sangat bisa, dan buat para Sobat L yang mau belajar gitu ya, bisa kontak ke Instagram kita, Siaga Wellness, bisa dicari, dan nanti di bawah ada infonya juga pastinya. Thank you. Nanti kalau mau misalnya mau minta kita untuk ngajarin untuk per grup gitu ya, per keluarga yang close grup aja. Nggak harus corporate lah intinya, ini kan awam ya. Yes, please. Nggak perlu ngumpulin sebanyak-banyaknya. We just do minimal like 5 to 8, 10 people gitu ya. Karena bagi kita di Siaga, satu nyawa berharga. Luar biasa. Satu nyawa berharga. Makanya Ivan juga berpesan kepada saya ya, bahwa di Siaga ini bukan mau ngajarin jadi dokter, benar. Tetapi lebih bagaimana membantu menyelamatkan nyawa. Sebenarnya poinnya itu, Sobat L gitu. Jadi makanya kenapa saya tertarik untuk membahas ini di topik Showlist kesempatan kali ini. Nah, karena topik ini menurut saya sangat-sangat bagus ya, dan sangat berguna. Pastinya kita nggak cuma bahas ini aja dong. Nah, saya kali ini membuka kolom untuk para Sobat L yang mau bertanya, misalnya nanti next bahas dong topiknya mungkin tentang apa jantung, apa stroke. Nah, kalian boleh tulis di chat bawah atau bisa DM private ke saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang banyak akan saya kumpulkan dan kita akan bahas dengan Ivan lagi mengenai pertolongan pertama yang lainnya, Sobat L. Begitu. Jadi, saya rasa hari ini perbincangan kita mengenai pertolongan pertama pada anak saya sudahi dulu. Sekian dan sampai jumpa di episode minggu depan. Bye.